Nah, kita akan mulai dari introduction. Kalau bicaranya dengan hacking cellular network, saya ambil beberapa clipping lah, kurang lebih begitu, kutipan-kutipan yang ada di berita. Apa saja yang orang bicarakan terkait dengan hacking cellular network. Jadi yang pertama misalkan hacking are stealing years of call record. Jadi ada orang yang mengambil hacker mengambil call record ya, data rekaman dan sebagainya. Kemudian ada yang impersonate 4G mobile user. Jadi kita tuh bisa kita bisa seolah-olah menjadi impersonate itu atau menirukan lah, bertindak sebagai user yang lain padahal itu bukan kita. Ya. Nah, kemudian agency spending millions. Ya, jadi an upgrade Stingray. Jadi istilah Stingray itu kan sebenarnya merek ya. Itu sebenarnya merek perangkat. Perangkatnya itu perangkat surveillance. Jadi dia bisa menangkap SMS, dia bisa menangkap telepon. Hari ini ya bahkan beberapa tahun belakangan biasanya spending security itu termasuk yang paling besar. Ya mungkin kalau kita bicara kasus di Indonesia kan salah satu pengeluaran yang paling besar adalah di bagian pertahanan ya. Kalau bicaranya APBN mau saya dikoreksi kalau misalnya keliru, itu salah satunya agak banyak itu di pertahanan gitu. Dan memang perangkat-perangkat yang sifatnya taktikal yang demikian itu cost-nya sangat besar, harganya sangat mahal. Nah, kemudian Homeland Security detected sign of cell phone spying in Washington DC. Jadi ada orang mendeteksi memata-matai begitu, phone spying. Kemudian hackers itu ternyata bisa mendekrip kita punya GSM, telepon GSM gitu. Jadi ternyata ada hacker yang bisa membuka telepon kita, SMS kita misalkan seperti itu. Nah, terus di tempat yang lain orang mengklaim bahwa 4G LTE itu sudah aman, namun faktanya ya ternyata bisa di-hack juga. Terus yang sudah lama tapi tetap tidak ada matinya, misalkan masalah SS7 ya. Jadi ada banyak kasus, bahkan sampai hari ini masih dijual di darknet ya. Orang menawarkan panel untuk mengakses SS7. Nah, apa yang misalkan terlewati via SS7 misalkan, itu kan buat signaling, melewatkan SMS dan sebagainya di sana, termasuk fungsi routing ya. Jadi kalau kita mau menelpon ke A, nah itu kan nanti via SS7 misalkan seperti itu. Dan ketika itu di tengah jalan di intercept, panggilannya itu karena ada vulnerability pada sistem SS7 itu bisa dialihkan ke yang lain. Nanti kita akan tunjukkan beberapa video terkait yang demikian. Nah, tadi ada yang raise hand, Pak Astiono, nanti sesi tanya jawabnya di akhir apa bisa sambil jalan? Di akhir saja. Oke, di akhir saja ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau misalkan kita cari kira-kira pertemuannya di mana beberapa kata yang terkait dengan hacking cellular network, ya mungkin SMS, voice call, data network, SS7, interception, MC catcher itu yang biasa kita dengar, kemudian tracking posisi orang, kemudian bypass two factor authentication. Ya kemarin kan ramai kasus ya, ada WhatsApp tuh yang bisa dibypass, diambil alih akunnya oleh orang lain begitu. SMS-nya kok bisa dialihkan gitu. Harusnya SMS authentication WhatsApp ini datangnya dari WhatsApp, tapi ternyata datangnya dari nomor Indonesia gitu. Nah, berarti something wrong di sana itu. Kok bisa ada yang menerima SMS autentikasi atau OTP dari WhatsApp ataupun dari tempat lain, padahal bukan dia yang harusnya mengirimkan. Kemudian SIM hijacking, kasus di awal tahun 2020 ada yang kasus tahun 2020 salah satunya kan yang terkenal adalah SIM hijacking ya. Jadi meskipun secara teknikal itu dilakukan oleh operator gitu, tapi kita tahu bahwa ada istilah SIM hijacking. Maksudnya secara teknikal dilakukan oleh operator, ya kasusnya Ilham Bintang ya, Bapak Ilham Bintang, beliau lagi sedang berlibur di Australia, kemudian ada orang Indonesia, oknum, dan datang ke operator, meminta untuk diterbitkan SIM card yang baru karena mengklaim SIM card-nya rusak dan seterusnya. Membawa identitas yang asli, menyerupai Ilham Bintang. Sayangnya pihak operator atau customer service-nya pada saat itu tidak melakukan checking ya, tidak melakukan checking secara baik dan benar, akhirnya dalam tanda kutip bablas gitu. Nah, jadi si operator menerbitkan SIM card itu, kemudian dipakai oleh oknum ini, dan akhirnya yang officially yang legitimate SIM card yang dibawa oleh Pak Ilham Bintang ini akhirnya terputus di tengah jalan. Nah, itu disebutnya SIM hijacking. Dan banyak lagi kasusnya, ya, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Tapi kurang lebih inilah yang gambaran kita terkait dengan hacking cellular network. Ini akan mungkin membedakan begitu ya antara web, kemudian pen testing di tempat yang lain dan seterusnya. Nah, kita akan banyak berbicara di lingkup ini. Nah, artinya apa? Skupnya itu berarti kalau kita membayangkan sinyal seluler ya,
secara awam, ketika kita membayangkan telepon seluler, biasanya kita hanya mendengar istilah, oke, sinyal kita dikirim ke BTS. Nah, BTS itu yang towernya biasanya merah putih, ada antenanya, kemudian sinyal itu akan dialihkan ke entah dalam tanda kutip mungkin kantornya Telkomsel, Excel, dan sebagainya. Nah, bahasan kita itu hanya menjadi dua, ya, skop kita. Mulai dari wireless-nya, sinyal gelombang elektromagnetiknya, dari handphone kita ke base station itu, apapun namanya, BTSK, Notbika, dan sebagainya, intinya yang tower itu yang menerima sinyal dari kita, komunikasi wireless-nya, dan yang kedua, dari belakang tower itu ke kantornya, ya, atau yang disebut dengan core network. Nah, kita melihatnya itu dari dua perspektif, ya, dari dari depan sinyalnya, yang kedua yang di belakang itu kita melihatnya sebagai infrastruktur. Nah, biasanya kalau bicaranya dengan hacking cellular network, kita akan bicara tentang kelemahan protokol. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya faktor yang membuat infrastruktur telekomunikasi itu menjadi sangat rentan. Bisa jadi konfigurasinya iya, bisa jadi perangkatnya iya, bisa jadi settingannya iya, bisa jadi memang by design memang mereka memiliki kelemahan. Dan yang ketiga adalah interkoneksi antara terhadap serangan. Jadi hari ini kita tidak bisa berbohong bahwa kita tidak bisa membangun, misalkan saya dari sisi operator, saya tidak bisa membangun operator saya sendiri. Saya bangun Telkomsel, tapi saya tidak boleh connect ke XL, saya tidak bisa connect ke Indosat, saya tidak bisa connect misalkan ke luar negeri. Lantas buat apa kita bikin atau buat apa kita membangun jaringan telekomunikasi? Itu justru dengan jaringan telekomunikasi kita berharap kita bisa interkoneksi dengan yang lain. Nah, sayangnya itu juga menjadi salah satu titik lemah di dalam dunia telco. Karena biasanya setiap operator memiliki standar settingannya sendiri-sendiri, ya, mungkin standar teknologinya sama begitu, tapi cara mereka config, apakah rules yang di-apply untuk tingkat security yang baik itu setiap operator itu sama, itu juga ternyata berbeda-beda. Misalkan bicara saja masalah enkripsi di Indonesia, meskipun operatornya itu meskipun operatornya tidak jauh beda usianya, misalkan begitu, sama-sama menggunakan 2G, 3G, 4G, misalkan dalam kasus 2G saja, itu ternyata di antara operator itu menggunakan enkripsi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan A51, ada 53 dan sebagainya. Nah, itu contoh yang lain begitu. Nah, bahwa ada yang berbeda. Nah, cuman mereka saling interkoneksi. Nah, interkoneksi ini juga menjadi satu titik menjadi sangat rentan nantinya. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, untuk kita mendapatkan gambaran apa itu cellular network, ya, bayangan kita tentang cellular network ya biasanya seperti ini. Ada BTS, ya, kita bilangnya BTS bahasa familiarnya, meskipun istilah BTS itu hanya identik sebenarnya dengan 2G atau GSM. Ketika sudah ke 3G, 4G, 5G, istilah base station ini tidak lagi disebut dengan BTS seperti itu. Kemudian kenapa dia jadi seluler? Ya karena memungkinkan kita untuk pindah itu, ya, memungkinkan kita untuk pindah dari satu sel ke sel yang lain. Nah, itu mungkin yang agak berbeda dengan teknologi komunikasi wireless yang lainnya. Gitu. Kalau kita bicara wireless kan sebenarnya mikrofon juga wireless. Wi-Fi, access point di rumah kita, IndiHome, Telkom, Speedy dan sebagainya begitu. Itu semuanya Wi-Fi. Tapi apakah dia seluler? Tidak. Jadi seluler itu punya standar sendiri, ya, punya standar teknologi sendiri. Nah, bayangan kita ya seperti ini, misalnya kita punya handphone, kemudian ada ada pemancar sinyalnya, kita akan komunikasi ke pemancar sinyal, kemudian sinyalnya itu diteruskan ke exchange to radio relay station, atau taruhlah sentralnya atau pusat komunikasinya diletakkannya di sana. Nah, jadi kira-kira apa yang membedakan antara antara seluler dengan Wi-Fi? Ya, yang pertama misalkan frekuensinya saja berbeda, ya, frekuensinya berbeda. Di Indonesia mungkin kalau dulu sekarang sih sudah jarang, ya. Biasanya kan kita dihadapkan pada pilihan kalau misalkan beli handphone, belinya yang mana nih? Yang dual band, apa triple, apa single band, gitu. Yang 900, 1800 dan sebagainya. Itu adalah frekuensi-frekuensi seluler. Itu adalah frekuensi-frekuensi seluler. Meskipun di beberapa tempat 2G sudah tidak dipakai, begitu frekuensi tersebut akhirnya tetap digunakan, tapi dengan teknologi yang berbeda. Misalkan dengan 4G, LTE, dan sebagainya. Nah, Wi-Fi itu kan frekuensinya ada di 2,4, ya, dan di 5,4, ya. Nah, terus protokolnya juga berbeda. Terus kita mendengar istilah handover. Handover itu apa tadi? Jadi kita bisa berpindah nih dari satu sel ke sel yang lain.
tanpa terputus, ya, tanpa terputus. Jadi karena ada yang namanya handover. Jadi sebelum kita berpindah satu sel ke sel yang lain, kita sudah membangun koneksi yang terlebih dahulu. Berbeda dengan WiFi, ya, kita tidak bisa, biasanya kita akan mati, ya, ketika kita connect ke satu access point. Ketika pindah ke access point yang lain, maka kita harus memutuskan hubungan terlebih dahulu. Itu yang tidak ada di ini. Nah, tadi bicara soal attack-nya. Jadi di dalam hacking cellular network itu dua. Jadi bisa kita melakukan attacking dari sisi sinyalnya, misalkan ini handphone, ini BTS-nya, dari sisi sini ya kita melakukan serangan atau serangan itu bisa dilakukan di sini. Dan yang kedua itu dari sisi network-nya mereka. Ya, jadi kita membayangkan komputer berupa server dan lain sebagainya itu saling interkoneksi sama yang lain di belakang BTS ini. Nah, kita bisa melakukan hackingnya ke sana, gitu, atau melakukan serangannya di sisi itu, atau bisa juga itu dari sisi sinyal yang yang digunakan untuk berkomunikasi dari telepon ke base station ini atau radio access network. Kenapa disebutnya radio access ya? Karena ini menggunakan frekuensi radio ya. Tapi bukan radio AM, FM bukan ya, tapi definisi umumnya bahwa ini menggunakan komunikasi gelombang elektromagnetik. Nah, serangan itu bisa dilakukan di sini, bisa juga dilakukan di sisi jaringannya. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa istilah sepertinya perlu kita review kembali sebelum terlalu detail ke bahasa selanjutnya. Misalkan IMEI, secara semua familiar ya, IMEI itu melekatnya di nomor handphone. IMEI itu melekatnya di perangkat handphone. IMSI itu melekatnya pada SIM card. Nah, kenapa IMSI? Ya, jadi ternyata ketika kita berkomunikasi dengan infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi itu tidak mengenal telepon kita, nomor telepon kita. Jadi meskipun kita punya nomor telepon yang 082XXX dan seterusnya, tapi ketika komunikasi di dalam jaringan, identitas handphone kita itu berupa nomor telepon ini ternyata tidak dipakai. Nah, tapi menggunakan penomoran yang lain yang disebut dengan IMSI, ya, Secret ID of the SIM that should never be disclosed. Kemudian ada SUPI, IMSI tapi di 5G, ya. Kemudian ada encrypted operator public key OP, ada juga disebutnya dengan suci. Nah, ini mirip nih OP. Kalau misalkan di teknologi sebelumnya selain 5G itu biasanya ada operator key. Operator key ini hanya ditaruh di SIM card dan itu tidak dibaca. Itu tidak bisa kita baca. Nah, inilah yang membuat kenapa SIM card itu agak sulit, ya, dalam tanda kutip ya, agak sulit. Bukan saya mengatakan bahwa itu tidak bisa sama sekali, ya. Itu bisa, tapi dengan butuh sophisticated devices gitu, itu bisa. Jadi kita bisa menduplikasi SIM card. Nah, kenapa sekarang itu menjadi sulit? Karena ada beberapa parameter yang di dalam SIM card itu terenkrip dan sebagainya. Nah, kemudian TIMSI, selain IMSI, yang digunakan juga di dalam jaringan itu biasanya disebut dengan TIMSI. Jadi ketika misalkan kita nyalakan handphone kita register pertama kali pada seluler, ya, kepada BTS, base station, kepada infrastruktur telekomunikasi, maka dia menggunakan ibarat kata, lu siapa ya? Kamu siapa? Nah, saya akan kasih nomor IMSI saya. Oke. Setelah itu saya akan kasih kamu temporary number. Oke, ini nomor barumu, ya, temporary number. Nah, itulah yang digunakan untuk selama komunikasi di dalam jaringan telekomunikasi. Kemudian MSISDN, ya, kita tidak familiar dengan MSISDN, tapi sebenarnya ini nomor telepon yang 08 sekian 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 sekian, itu disebutnya dengan MSISDN. Kemudian ada istilah yang lain, GSM, GPRS, H, UMTS, HDP, LTE. Ini istilah-istilah di setiap generasi, panjangannya bisa dilihat di sini. Kemudian ada radio access network, ya. Tadi kita bicara misalkan di BTS, BTS mungkin dia terkombinasi dengan perangkat yang lain. Nah, itu disebutnya radio access di bagian depan. Ada JREN, Ultra. Ini tidak perlu detail. Nah, paling yang ini nih, UI, ya, saya akan menggunakan istilah user equipment, atau kadang-kadang di beberapa slide saya menyebutnya ada MS, mobile subscriber, atau handphone kita, ya, handphone kita. Nah, kalau CS, EPC, RMS, ini istilah yang lain. Tapi sebenarnya tidak akan terlalu banyak saya bahas di sini. Nah, komponen base station, jadi kalau kita bicaranya base station, berarti kita bicaranya pemancar, ya, BTS lah pemancar. Itu istilahnya beda-beda, ada BTS, Node B sama Node B, itu tergantung generasinya. Kalau di 7 kita sebutnya dengan BTS. Terus ada MMI, MSI, MSI itu bisa dikatakan sentral, ya. Jadi yang menghubungkan antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain, begitu ya, atau ujung koneksi kita ini kemana nih? Nah, itu ke MSC itu, mobile switching center. Di sana yang akan menjalankan fungsi menghubungkan antara satu user dengan user yang lain.
Kemudian mobile management entity ya pada saat kita melakukan registrasi, yang melakukan komunikasi, paging dan sebagainya ya itu MMI. Terus HLR, HSS, home subscriber, ini database kita ditaruhnya di mana? Ya, jadi pelanggan itu pasti dia punya database ya, IMSI-nya ada, nomor teleponnya ada, emailnya pada saat itu melakukan nomor itu melakukan registrasi apa, ya emailnya berapa, dan sebagainya itu ditaruhnya di sana. Termasuk tadi UP-nya ya, identitas operatornya itu semuanya ditaruhnya di sana.